Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alifatul Solihah, NIM 1122090. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul statistik uji binomial. Yang pertama yaitu penelitian uji binomial, uji binomial single sampel atau uji tanda binomial. Satu sampel adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis pada populasi yang terdiri dari dua kelompok kategori, yaitu menguji apakah proporsi sampel pada satu dari dua kategori sama dengan nilai yang digunakan. Data berasal dari sebanyak N tindakan Bernoulli yang saling bebas. Tindakan Bernoulli merupakan satu tindakan yang hanya memiliki dua macam, yaitu berhasil atau gagal. Banyaknya peristiwa berhasil kita memastikan dengan O1 dan banyaknya peristiwa gagal dinilai O2 sama dengan N kurangi O1. 01. Yang kedua, sebuah karakteristik uji binomial. Yang pertama, berdasarkan distribusi binomial merupakan salah satu distribusi probabilitas pada data yang bersifat diskret, yaitu distribusi yang nilai-nilai variabelnya terbatas. Dalam distribusi normal, setiap N observasi yang bersifat independen dilakukan secara acak pada sebuah populasi. Yang kedua, menggunakan distribusi binomial yang menentukan kemungkinan bahwa X atau lebih atau X kurang dan N observasi memiliki sampel yang masuk dalam satu dari dua kategori. Yang ketiga, hipotesisnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Berdasarkan populasi yang dipresentasikan oleh sampel, apakah terdapat perbedaan antara frekuensi observasi pada dua kategori dengan frekuensi yang diharapkan. Yang keempat, umumnya dipakai pada sampel dalam jumlah kecil. Bila sampel yang dipakai berjumlah besar, maka perhitungan memerlukan bantuan aplikasi pengolah data komputer. Syarat uji binomial: yang satu, banyaknya eksperimen, bilangan tetap, exact number of trials. Yang kedua, setiap eksperimen mempunyai dua hasil yang dikategorikan menjadi sukses dan gagal. Dalam aplikasinya harus dijelaskan kategori apa yang disebut sukses tersebut. Dan yang ketiga, probabilitas sukses itu nilainya sama pada setiap eksperimen atau percobaan. Yang empat, eksperimen tersebut harus bebas atau independen satu sama lain. Artinya, hasil eksperimen yang satu tidak mempengaruhi dan satu tidak mempengaruhi hasil eksperimen yang lainnya. Lanjut, untuk fungsi atau kegunaan dari uji binomial test. Uji binomial digunakan untuk membandingkan suatu proporsi observasi kasus dan proporsi harapan yang berdistribusi binomial dengan satu parameter probabilitas tertentu. Uji binomial digunakan untuk menguji hipotesis apabila ada dalam populasi terdiri dari dua kelompok, grup atau kategori data. Uji binomial digunakan untuk menguji hipotesis statistik, yaitu menguji data tidaknya perbedaan antara data yang ada dalam populasi itu dengan data yang ada dalam sampel yang diambil dari populasi tersebut. Selanjutnya, kita menggunakan SPSS. Langkah-langkah memasukkan SPSS: yang pertama yaitu membuka aplikasinya, lalu di situ ada data view dan variable view. Kita ke variable view-nya dulu. Lanjut, yang kedua, yang pertama kita menulis di name pilihan, langsung enter labelnya bertulisan jurusan atau program, lalu diklik. Nanti terdapat seperti ini. Ya, untuk yang pertama value
ditulis 1 dengan label pertama dan value yang kedua ditulis dengan label kedua. Di value 2 labelnya diketik lalu muncul seperti ini. Yang pertama ditulis label 1 yang pertama, value 2 labelnya kedua, lalu add, langsung klik over. Setelah itu pindah ke data view, lalu kita memasukkan angka 1 sampai 10, angka 2 sampai 20, lalu kita klik analyze, lalu ke non parametric test. Negatif, then binomial, lalu jurusan atau program, dipindahkan ke tes sama klik quote point, lalu oke. Nah, di sini hasilnya output SPSS. Thank you for watching. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.